Zona waktu. Ketika lo ngerasa belum jadi apa-apa, ini adalah video yang paling tepat buat lo. Mungkin saat ini lo ngerasa kalau lo bukan apa-apa. Sometimes ini bisa membuat lo ngebandingin diri lo dengan orang lain. Kenapa ya teman-teman sebaya gue udah dapat kerja? Kenapa ya teman-teman sebaya gue udah banyak yang mapan? Kenapa teman-teman sebaya gue udah banyak yang berkeluarga? Sementara lo masih di situ-situ aja. Lo masih nganggur. Atau mungkin lo masih berkutat dengan skripsi. Itu artinya lo berada di zona waktu yang berbeda dengan dia. Zona waktu itu apa sih? Gini, zona waktu itu perbedaan momentum dan masa yang dialami tiap orang di dunia. Jangankan orang, tiap daerah punya zona waktunya tersendiri. Gini deh, Papua berada di zona waktu 2 jam lebih cepat dari Jawa. Tapi apakah itu membuat Papua lebih maju dari Jawa? Enggak. Kenapa? Karena mereka punya zona waktu masing-masing. Begitu pula dengan manusia. Ada orang yang lulus kuliah di umur 22 tahun dan baru dapat pekerjaan pada umur 26 tahun. Tapi ada juga orang yang lulus kuliah di umur 24 tahun, tapi langsung dapat pekerjaan setelahnya. Ada orang yang menikah di umur 25 tahun, tapi baru dapat anak di umur 30 tahun. Tapi ada yang menikah di umur 28 tahun dan langsung dapat momongan di umur 29 tahun. Ada orang yang sukses di usia 30 tahun, meninggal di usia 45 tahun. Ada juga orang yang sukses di usia 50 tahun dan hidup selama 30 tahun setelahnya. Barack Obama mundur dari jabatannya sebagai Presiden Amerika di umur 55 tahun. Sementara Donald Trump maju di umurnya yang ke-70 tahun. Setiap orang bergerak di zona waktunya masing-masing. Tapi apakah zona waktu ini berarti cuma masalah waktu? Yang artinya kita akan sukses kalau waktunya tiba? Jawabannya, enggak. Zona waktu juga mencakup kesempatan dan tantangan. Jadi, zona waktu ini bukan jaminan kalau lo bakalan sukses. Zona waktu ini menyimpan tantangan dan kesempatan. Saat lo nggak bisa ngelewatin tantangan di zona waktu lo, it means lo akan kalah di zona waktu itu. Obama lahir dari keluarga kulit hitam di mana rasis masih menjadi tantangan bagi Obama muda untuk berkecimpung di dunia politik Amerika. Obama muda berhasil melewati tantangan rasisme dan mendapatkan kesempatannya mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika. Dan akhirnya, Obama menjadi Presiden kulit hitam pertama di Amerika. Bahkan dia menjabat selama 2 periode. It means, buat dapetin kesempatan itu, lo harus dulu ngelewatin tantangan besar di zona waktu lo itu. Dan enggak pernah ada jaminan kalau tantangan tersebut bakalan mudah. Namun, zona waktu bukan hanya mencakup kesuksesan dalam karir. Zona waktu juga mencakup keluarga, persahabatan, dan kesehatan. Banyak orang yang ingin bergerak melebihi zona waktunya. Banyak orang berbondong-bondong untuk mengejar harta sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Kerja tak kenal waktu, kerja tak kenal lelah. Ini nggak sepenuhnya salah, tapi mereka juga lupa. Setiap zona waktu punya batas waktu. Jangan sampai waktu membuat kita meninggalkan keluarga kita hanya demi harta. Enggak sedikit orang yang habisin waktunya 12 jam bekerja dan meninggalkan keluarganya di rumah. Sampai di rumah, hanya untuk tidur dan bekerja dengan waktu yang sama keesokan harinya. Mengharapkan libur di akhir pekan yang dihabiskan untuk tidur dan beristirahat total. Dan mengulang pekan depannya dengan rutinitas yang sama. Mungkin harta yang terkumpul itu bisa membeli berbagai barang mewah yang telah didam-idamkan. Tapi itu tidak bisa membeli waktu bersama orang-orang terdekat. Dan yang pastinya tidak bisa membeli kesehatan. Harta yang sangat tidak akan berguna saat lo jatuh sakit karena kerja tak kenal waktu. Harta itu hanya akan habis untuk biaya pengobatan. Dan tidak satu pun pengobatan di dunia ini yang bisa menjamin kesembuhan pasiennya. It means, lo harus hidup di zona waktu lo sendiri. Lo gak usah iri dengan zona waktu mereka. Lo bakal punya kesempatan lo sendiri. Tapi sebelum itu, lo harus lewatin tantangan di zona waktu lo. Tapi zona waktu juga terbatas. Atur waktu lo sebaik mungkin. Jangan sampai lo membuang unsur penting di zona waktu lo demi karir. Apa itu? Orang-orang terdekat. Gue Yosua Richard, semoga bermanfaat dan terima kasih.